Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Forum Group Discussion 3, Matkul MPKT 09, ingin mempresentasikan proposal PKM kami yang beranggotakan Ahmad Ruby Rubiono, Ayar Faruqi, Andang Deva Ardiansyah, Muhammad Fikri Ramadan, Muhammad Dafa, dan Raffi Wikramasa Asika. Selanjutnya ini adalah logo yang kami pakai sesuai namanya, yaitu kopi madu. Kami menambahkan komponen yang melambangkan kopi dan madu. Dan tagline yang kami angkat di sini adalah berhenti sejenak, menempati yang ada. Latar belakang kami untuk membuat PKM ini adalah karena kami melihat adanya konsumsi kopi yang kian meningkat tiap tahunnya. Hal ini juga sebanding dengan konsumsi gula. Karena itu, timbullah keresahan bagi kami, yaitu konsumsi gula berlebih dari masyarakat. Sehingga kami ingin menawarkan solusi baru, yaitu menambahkan komponen madu. Dan hal ini juga didukung oleh banyaknya kantin yang kurang bisa terjangkau dalam lingkungan Fakultas Universitas Indonesia. Dan juga kami ingin membantu agar lebih bisa terjangkau lagi. Oke, lalu untuk perumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara memproduksi kopi yang sehat dengan madu sehingga menjadi olahan yang nikmat. Yang kedua, bagaimana cara memasarkan kopi madu secara digital. Yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang maksimum sehingga mampu menjaga keberlangsungan usaha. Dan yang nomor 4 adalah bagaimana cara merealisasikan ide ini. Next. Lalu tujuan dari PKM ini adalah untuk yang pertama mengontrol dan mencegah penyakit diabetes, yang kedua adalah menciptakan pemesanan kopi di lingkungan UI dengan cepat, yang ketiga adalah memberikan kuliner Indonesia yang sehat dan berkhasiat. Next. Dan manfaat yang bisa didapat di sini adalah yang pertama dari segi program kewirausahaan, yaitu sebagai ajang melatih dan mengembangkan kreativitas kami sebagai mahasiswa. Yang kedua dari segi produk, memberikan kuliner baru yang enak dan rendah kalori. Yang ketiga dari segi teknologi, yaitu membantu memotong waktu tempuh pembelian. Next. Keunikan dari produk kami dari segi barang, kalori yang diberikan oleh madu dibandingkan gula aren itu lebih rendah, dapat dilihat pada tabel di sebelah. Lalu dibanding dengan gula merah, kalorinya juga masih lebih rendah. Dan dibandingkan dengan susu, lemaknya lebih sedikit, dan bahkan pada madu lemaknya mengandung 0 gram. Lalu dari segi bisnis, kami dapat mengungguli pada kemurahannya, lalu kecepatannya, pelayanannya yang berbasis online tersebut, dan juga lebih hemat karena kami tidak perlu menyewa tempat. Thanks. Kemudian pangsa pasar. Dari segi produk, kami menawarkan kepada dosen dan karyawan yang lanjut usia karena mereka pasti akan tertarik pada komposisi kopi yang menyehatkan. Dari segi teknologi, kami menawarkan kepada mahasiswa UI karena mereka pasti akan tertarik dengan kecepatan dan kemurahan yang kami tawarkan. Next. Lokasi usaha yang akan kita gunakan adalah lingkungan UI dengan harapan agar memperkecil kompetitor kopi yang ada sehingga kita tidak perlu mengeluarkan banyak pengeluaran untuk iklan. Next. Kemudian metode pelaksanaan. Next. Strategi pemasaran. Yang pertama, dari positioning produk, kita menyajikan kopi yang nikmat dan pengganti gula. Kemudian menggantikan posisi penjualan tatap muka menjadi penjualan online. Yang kedua dari harga, kami akan menjual dengan harga 14.000 dengan ongkir 3.000 dan bagi hasil dengan perusahaan bekerja sama sebanyak 2.000 sehingga totalnya adalah 19.000. Yang ketiga, lokasinya adalah Universitas Indonesia dan berbasis digital. Yang keempat, untuk promosinya kita akan membuat logo dan kemasan yang menarik, disebarkan secara online dan disebarkan dari mulut ke mulut. Next. Kemudian analisis SOAR. Strength yang kita miliki adalah disajikan dengan cepat dan sehat. Kemudian opportunity yang kita miliki adalah banyak jajanan UI yang belum disajikan secara online, ongkirnya juga mahal, dan jajanannya kurang menyehatkan. Kemudian untuk aspirasinya, yang akan kita kembangkan adalah menggunakan lebih banyak lagi jenis kopi untuk dikombinasikan dengan madu yang akan menghasilkan angka diabetes pada lingkungan UI semakin kecil. Next. Analisis usaha SWOT. Strength dan opportunity yang kita miliki sama seperti tadi, namun dengan kelemahan rasa yang mungkin belum familiar di kalangan mahasiswa atau dosen ataupun karyawan. Dan threat-nya adalah ide yang baru sehingga sivitas akademika UI yang mungkin belum familiar dan akan banyak jajanan yang mengganti penjualannya menjadi online atau kompetitor kita. Dan hal ini akan terpusat pada kuadran 3. Next. Oke, pada pembuatan koma ini, pertamanya akan kami masukkan masing-masing 1 sendok makan madu dan air putih ke dalam mixer. Kemudian kami masukkan pula 1 sendok teh kopi Nescafe ke dalam mixer. Dan setelah itu kami mixer kurang lebih selama 10 menit dengan kecepatan sedang dan menaruh campuran tersebut ke dalam wadah
dan kemudian mencampurkan susu, yaitu 1 sendok teh. Lanjut. Dan untuk memulai usaha ini, kami akan mempersiapkan terlebih dahulu di masa online ini, sembari mencari perusahaan yang dapat bekerja sama sebagai platform online penjualan nantinya kopi madu ini. Dan ketika nanti memasuki masa offline, kami akan memulai usaha sesuai rencana. Nah, untuk biaya diperlukan beberapa bahan sebagai berikut, dan bahan-bahan ini akan kami butuhkan untuk menghasilkan sebanyak 3 liter kopi madu. Lalu untuk analisis ekonomi yang berikutnya, untuk setiap gelas kopi berisi 300 ml kopi dan 50 gram es batu. Lalu fixed cost atau biaya operasional tetap dari rincian ini adalah 1.050.000. Lalu variabel cost-nya sebesar 92.500. Dan lalu untuk perhitungannya, untuk mencapai BEP, kami harus berhasil menjual produk paling tidak sebanyak 221 unit. Jika asumsi penjualan per hari dari koma ini sebanyak 25 unit, periode balik modal akan tercapai di hari ke-9 penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih.